Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Alfaris dengan NIM 20207033 dari kelompok 5 tentang materi aspek-aspek interpretatif, korelasi, dan regresi. Saya bersama rekan saya, Jumi Sari. Saya akan menjelaskan tentang bagian korelasi, sedangkan untuk teman saya menjelaskan bagian regresi. Langsung saja masuk ke materi atau masuk ke contoh soal. Di sini saya sudah menyiapkan 5 buah data atau jumlah datanya ada 5, yang dimana saya akan menjelaskan cara pengaplikasian metode Lasker melalui Excel, atau bisa disebut cara mudah menghitung metode Lasker melalui aplikasi Microsoft Excel. Ya, ini dengan rumus yang ada pada samping ini, yakni R sama dengan N kali sigma XC dikurang sigma X kali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk mencari X kuadrat ini, kita harus mengalihkan kolom, kita sebut saja angka 3 ini adalah X1. Kita kalikan X1 dikali X1 untuk mendapatkan X kuadrat. Caranya seperti ini. Klik dulu kolom X1 di X kuadrat, sum, sama dengan sum dulu. Kita pilih 1. Dikali itu simbolnya bintang, diklik lagi, lalu enter. Sama untuk mencari seterusnya, itu sama dengan sum, dipilih, dikali, disimbolkan dengan bintang, lalu dipilih kembali kolom X2-nya, lalu enter. Itu seterusnya. Saya akan mencoba menyelesaikan perkalian terlebih dahulu. Enter. Lalu yang terakhir itu sama dengan sum, bintang, pilih lagi, lalu enter. Sama halnya juga untuk mencari variabel Y kuadrat. Sama dengan sum, lalu dipilih kolomnya bintang, pilih lagi, enter. Sama dengan sum, sama dengan sum, pilih kolomnya bintang, pilih lagi, enter. Sama dengan sum, pilih kolom bintang, dan sudah diulang terlebih dahulu. Sum. Nah, untuk mencari tabel pada X ini, maka kolom X dikali dengan kolom Y. Sama saja, lebih dahulu kita lakukan sum, dipilih kolom X1X dikali X1Y, enter. Sum, pilih bintang, enter. Sama dengan sum, pilih bintang, enter. Sama dengan sum, bintang, enter.
sama dengan Zoom. Nah, ketika semuanya sudah kita cari, maka yang akan kita cari kemudian adalah jumlah dari keseluruhan kolom. Per kolom maksudnya. Caranya sama saja, tapi di blok hanya di blok keseluruhan kolom ini saja untuk mencari sigmanya. Jadi seperti ini, sama dengan sum. Kita blok seluruhnya, kolom, lalu enter. Maka akan hasil sigmanya akan muncul di akhir, di kolom terakhir. Sama dengan sum. Ini juga untuk X kuadrat, sama dengan sum. Enter. Sama dengan sum. Maaf, salah letak. Ini di sini saja. Ini juga sama dengan sum. Nah, ketika semua nilai sigma dan semua variabel telah terisi, maka kita langsung saja mencari jawaban dari koefisien korelasinya menggunakan rumus yang ada di sebelah sini. Kita masukkan terlebih dahulu nilainya ke dalam ini agar mempermudah kita mencari jawaban pada menggunakan rumusnya. Untuk X kuadrat itu 395. Ini kuadrat ini ialah hasil dari jumlah X ini dikuadratkan, berarti sama dengan sum 1 bintang lagi enter. Y2 nya 2079, Y kuadratnya dicari dulu sum Y kuadrat Y, nah 113 bintang 12 enter. Untuk sigma X kali sigma Y sama dengan sum sigma X-nya 41 dikali sigma Y-nya di 113 enter. Untuk sigma X hasilnya 1014. Nah, ketika semua sudah dicari, maka kita langsung masuk ke rumus. R sama dengannya di sebelah sini saja kita buat. Sebentar. X sama dengan sum dalam kurung 5 bintang dikali sigma X-nya itu 1014, kita tutup kurung lagi, dikurang sigma X kali sigma Y 4633, tutup kurung, per dibagi itu garis miring. Nah, untuk akar ini kalau di Excel kita tulis SQRT. Oke, lalu kita tutup kurung lagi. Dua tutup buka kurung maksudnya. Masukkan jumlah datanya tadi 5N dikali X kuadrat jumlah sigma X 395, tutup kurung lagi, dikurang sigma X dikuadratkan 1681, lalu tutup kurung lagi, dikali buka kurung, jumlahnya 5 dikali 2079 itu sigma Y kuadrat
tutup kurung lagi, terus dikurang sigma Y dikuadratkan itu 12.769 kurung lalu baik, dilanjut untuk mencari rumus ini, maka kita mencari dengan rumus seperti di atasnya sudah saya tulis. Dengan sum sama dengan buka kurung 2 kali 5 dikali sigma SY tutup kurung dikurang sigma X dikali sigma Y, lalu tutup kurung lagi, garis miring itu sebagai tanda bagi atau ya tanda bagi. Terus untuk akarnya itu dilambangkan dengan SQ RT huruf besar. Setelah itu tutup kurung, buka kurung sebanyak 3 kali dikali N, jumlah banyak data itu 5 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, tutup kurung lagi, dikali 2 kali buka kurung dikali 5 dikali buka kurung 2, masukkan datanya 5 dikali sigma Y kuadrat, tutup kurung, dikurang sigma Y dikuadratkan. Maka hasilnya menjadi seperti yang di samping ini. Nah, inilah hasil dari penjumlahan cepat dari metode least square menggunakan aplikasi Excel, Microsoft Excel. Sekian penyampaian dari saya akan dilanjutkan rekan saya Junusari. Pada Junusari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumisari, NIM 20207052. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai regresi linier sederhana dan juga regresi linier berganda. Nah, di sini sudah terdapat frekuensi antara X dan juga Y. Dan di sini sudah terdapat semua data yang ada pada frekuensi X dan juga Y. Baik, ya langsung saja yang kita lakukan adalah mengklik data, kemudian akan muncul data analisis. Langsung saja kita klik. Kemudian kita pilih regression, kita klik OK. Nah, di sini terdapat input Y rank dan juga input X rank. Langsung saja kita klik. Nah, pada regression X ini kita blok semua. Yang Y kita blok semua. Kemudian kita kembali. Pada input X kita juga mengklik yang sama. Klik. Kemudian kita blok semua frekuensi yang ada pada X, dari X sampai ke semua frekuensi yang ada. Oke, balik ke awal. Selanjutnya di sini terdapat label dan juga confidence level. Nah, kita harus mengklik ini semua. Kita klik label, kita juga klik confidence level. Kemudian pada output option terdapat output rank dan juga new worksheet dan juga new workbook. Nah, pada pilihan option ini kita bisa memilih new worksheet ataupun new workbook. Nah, di sini saya memilih new worksheet. Langsung saja kita klik OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Dapat teman-teman lihat di sini terdapat summary output dan juga ANOVA. Baik, langsung saja kita analisis dari semua yang ada di sini. Kita analisis. Baik, langsung saja ke summary output. Di sini terdapat multiple R dan juga ada R square. Ada juga ada C dan juga ada start. Ada juga observation. Kemudian di bawahnya terdapat ANOVA, ada juga ratio, ada juga residual, kemudian ada total. Nah, langsung saja di sini nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,984. Nah, jadi nilai dari korelasi X dan Y itu sendiri adalah ini 0,98. Itu termasuk ke dalam kategori yang kuat. Ini sekali lagi nilai korelasi antara X dan juga Y itu adalah 0,984.
984 nilainya dari multiple R. Kemudian, di sini juga terdapat nilai koefisien determinasi 0,969 atau 96,9% yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 9,69, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, pada nilai koefisien determinasi 0,969 itu adalah mengambil nilai dari R square ini 0,969 atau bisa kita bulatkan dengan 96,9%. Kemudian di sini terdapat F nilai yakni 191,0199. Terus terdapat di sini nilai signifikasinya adalah 8,93. Nilai dari signifikasi 8,98 adalah yang kita terdapat dari sini. 8,93. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel X dan juga Y. Nah, langsung saja sini kita tentukan persamaan regresi linier sederhananya. Y sama dengan 5,24 ditambah 0,60 X. Nah, persamaan regresi linier sederhananya adalah Y sama dengan 5,24 ditambah 0,60 X. Nilai dapat kita ketahui juga bahwa rumus dari persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nilai A-nya sendiri adalah ini, intervals 5,24 dan juga nilai dari B itu adalah 0,60X. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai regresi linier berganda. Baik, saya akan melanjutkan materi saya mengenai regresi linier berganda. Nah, di sini terdapat nilai X1, X2, dan juga Y. Perbedaan antara linier sederhana dan juga linier berganda itu terdapat pada X1 dan juga X2. Nah, pada regresi linier sederhana itu terdapat hanya 1X. Sedangkan pada regresi linier berganda itu terdapat 2X, yakni X1 dan X2. Di sini sudah terdapat nilai frekuensi dari X1, X2, dan juga Y. Langsung saja seperti pada frekuensi linier sederhana, kita klik data, kemudian akan muncul data analisis. Langsung saja kita klik. Kemudian kita pilih regresi. Oke. Nah, di sini seperti pada regresi linier sederhana terdapat input Y rank dan juga input X rank. Langsung saja kita klik input Y rank. Nah, kita blok semua nilai frekuensi Y yang ada di sini. Kita kembali. Kemudian pada input X rank kita juga klik. Kemudian kita blok semua nilai X1 dan juga X2. Kita klik. Kita blok, kemudian kita kembali. Nah, setelah seperti ini, kita kembali mengklik label dan juga config level. Langsung saja kita centang. Kemudian pada onFood option, di sini terdapat onFood rank dan juga new worksheet dan juga terdapat new workbook. Di sini teman-teman bisa memilih antara new worksheet dan juga new workbook. Tapi saya di sini memilih new worksheet. Langsung saja kita klik OK. Nah, akan muncul bentuknya seperti ini.
Terdapat summary output dan juga ANOVA seperti pada regresi sederhana yang sudah kita bahas tadi. Langsung saja kita analisis data yang ada di sini. Langsung saja kita tentukan nilai kolerasi. Nilai kolerasi 1x2 dengan Y adalah, nah nilai dari kolerasi X1, X2 dengan Y adalah ini, 0,864. 0,864 atau 8,64%. Jadi, nilai kolerasi X1, X2 dengan Y adalah 0,84 atau 8,64%. Di sini termasuk termasuk ke dalam kategori sangat kuat. Nah, jadi nilai kolerasi X1, X2 dengan Y adalah 0,864 atau 8,64%. Di sini termasuk ke dalam kategori sangat kuat. Kemudian kita juga menentukan nilai koefisien determinasi. Nah, nilai dari koefisien determinasi adalah 0,74. 0,747 atau 7,47%. Nah, di sini kan nilai koefisien determinasi adalah 0,784 atau 7,47%. Berarti ini menyatakan bahwa X1, X2 menjelaskan Y sebesar nah, nilai koefisien determinasi 0,784 atau 7,47%, berarti ini menyatakan bahwa X1 dan X2 menjelaskan X sebesar 7,84%. Sebesar 7,47%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi, nilai koefisien determinasi adalah 0,784 atau 7,47%, berarti menyatakan bahwa X1, X2 menjelaskan Y sebesar 7,47%. Nah, berarti sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, kita lanjut ke nilai signifikan. Kemudian nilai dari signifikan
adalah, nah nilai dari signifikan adalah ini, 5,5. 5,5. 5,5. Maaf, 5,5. 5,5. Maaf, nilai dari signifikasi adalah 55,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan Y. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa nilai dari signifan adalah 55,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifan antara variabel X1, X2, dan juga Y. Nah, selanjutnya langsung saja kita tentukan persamaan dari regresi linear berganda. Y sama dengan 27,54 ditambah 0,921 X ditambah 0,284 X. Nah, dapat kita simpulkan bahwa persamaan regresi linear berganda pada frekuensi ini adalah Y sama dengan 27. Ini adalah nilai A-nya. 27,54 ditambah 0,921 X, ini adalah nilai X1, kemudian ditambah 0,284 X. Ini merupakan nilai dari X2. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.